Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihin dari kelompok 8. Kami akan membagikan hasil presentasi kami yang berjudul Teori Komunikasi Dunia Maya. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Sari, membahas tentang teori komunikasi dunia maya. Seperti yang kita tahu bahwa teori komunikasi dunia maya itu sering dikenal dalam teori cyber atau cyber community, di mana teori ini adalah teori paling akhir dalam pengembangan ilmu komunikasi dan sosiologi, terutama yang berhubungan dengan perkembangan media baru atau new media. Teori ini lebih menekankan kelompok sosial yang berkembang di dalam dunia maya. Bagaimana terciptanya kelompok-kelompok tersebut, bagaimana komunikasi kelompok, dan bagaimana sebuah kelompok di dunia maya itu mengkonstruksi pesan dari si penggunanya. Dan teori cyber community ini dianggap penting karena merumuskan sejauh mana teknologi informasi seperti social networking yang berperan serta menciptakan konsep daripada nasionalisme kekinian. Dan cyber community ini juga terbentuk dari sebuah kumpulan anggota dari tiap jaringan internet yang terjalin atas motif tertentu seperti hobi, sudut pandang, dan lain-lain. Demikian teori komunikasi tentang dunia maya yang bisa saya sampaikan. New media atau media baru sering juga disebut media digital. Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gagasan teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital. Ada beberapa elemen dasar pada new media. Yang pertama, piranti atau medium yang memudahkan dan memperluas komunikasi antar penggunanya. Yang kedua, berbentuk aktivitas komunikasi yang melibatkan pengguna medium atau piranti. Yang ketiga, berbentuk sebuah jaringan komunikasi yang melibatkan penggunanya dalam prosesnya. Aspek-aspek penting teori komunikasi dunia maya. Yang pertama, konsep dasar komunikasi digital. Yang kedua, gagasan McLuhan tentang perkembangan media baru yang melibatkan kesenjangan pengetahuan. Yang ketiga, riset baru pada komunikasi masyarakat cyber, yaitu medimorfosis tentang hypertext, riset multimedia, dan riset desain. Nama saya Niki Bima Sakti. Jenis-jenis komunikasi dalam dunia maya. Dalam dunia maya, komunikasi bisa dilakukan melalui email, milis, chatting, dan Facebook. Yang pertama, email. Email atau electronic email berarti surat elektronik. Kata email merujuk pada dua hal. Yang pertama yaitu email merupakan suatu jenis program, aplikasi, atau fasilitas berbasis internet yang dirancang untuk mengirim dan menerima secara elektronik. Yang kedua, email yaitu surat elektronik. Surat elektronik adalah surat yang dibuat, dikirim, dan diterima tidak dalam bentuk fisik berupa kertas, akan tetapi dalam bentuk data elektronik yang dibuat, dikirim, dan diterima dalam bentuk data yang diolah dan dikirim menggunakan program aplikasi email. Yang kedua yaitu milis. Milis atau mailing list adalah layanan di dalam internet yang digunakan untuk berdiskusi melalui email. Diskusi dalam milis bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan kategori tertentu, misalnya berdasarkan pekerjaan, bisnis, pendidikan, hobi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu chatting. Chatting dalam bahasa Inggris artinya mengobrol. Dalam dunia internet, chatting berarti program yang tersedia yang digunakan untuk mengobrol atau berinteraksi lewat internet. Dengan fasilitas ini, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun dan dimanapun di seluruh belahan dunia. Yang keempat yaitu Facebook. Di samping email, milis, dan chatting, Facebook juga merupakan jaring sosial berbasis internet. Pencetus dan pengembang Facebook adalah Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Melalui Facebook ini, kita bisa berkenalan dengan orang baru, membantu menemukan teman-teman lama yang selama ini sudah lost kontak, dan sebagainya.
Adapun dampak dari penggunaan dunia maya dalam jangka waktu panjang yang ada dalam makalah ini ada beberapa aspek. Yang pertama dari segi komunikasi interpersonal, yaitu menjadikan terjadinya ketidaksesuaian antara realita dan dunia maya. Kemudian berkurangnya proses sosial dalam komunikasi secara tatap muka. Lalu berkurangnya kualitas dan kuantitas dari isi komunikasi. Kemudian dari segi komunikasi, organisasi atau kelompok itu sangat memudahkan untuk menyampaikan informasi ke lebih banyak anggota organisasi. Dan ini menimbulkan dampak positif. Kemudian dari segi komunikasi publik, peningkatan efisiensi dalam menyampaikan informasi dikhawatirkan munculnya berbagai persepsi di masyarakat. Karena komunikasi menggunakan media sosial akan berpotensi terjadi degresi kualitas dan kuantitas informasi. Kemudian yang terakhir ada dari segi komunikasi massa. Jadi pemutahiran dan akses informasi jadi lebih cepat dan luas dampaknya, sehingga masyarakat ini lebih cepat menerima informasi dari menerima informasi tanpa adanya kontrol dari media peredaran. Jadi sulit untuk mengontrol masyarakat untuk membentuk persepsi terhadap media. Lalu yang terakhir kesimpulan ialah teori komunikasi dunia maya atau yang sering dikenal teori cyber community merupakan teori paling akhir dalam pengembangan ilmu komunikasi atau sosiologi komunikasi, yang mana cyber community memiliki aspek penting, salah satunya konsep dasar komunikasi digital, cyberspace, virtual reality, komunitas maya, chatroom, multi-user domain, interaktivitas, hypertext, dan multimedia. Dan jenis-jenis komunikasi dunia maya itu dapat dilakukan melalui email, mails, chatting, dan Facebook. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurangnya kami minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.